Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran IPA bersama dengan Ustada Asri. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan masih dalam kondisi sehat walafiat ya. Dan mari kita terus berdoa agar pembelajaran kita tidak hanya selalu online, tapi juga kita bisa segera kembali ke sekolah dan menjalani kehidupan yang normal ya. Oke, kita akan mulai pembelajarannya dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Mudah-mudahan ilmu yang akan kalian dapat hari ini menjadi ilmu yang berkah dan juga bermanfaat ya untuk kehidupan kalian. Ya, untuk hari ini Ustaz akan membahas tentang pemuaian dan perpindahan kalor ya. Topik ini sebenarnya topik terakhir ya dari bab ke 4 dan nanti di pertemuan berikutnya berarti kita akan langsung melaksanakan ulangan ya. Oke, ini tujuan pembelajaran yang hari ini kita akan capai, yaitu pertama kalian tuh harus bisa ya menjelaskan tentang pemuaian itu apa. Kemudian juga harus bisa mengaplikasikan ya persamaan pemuaian. Kemudian harus bisa mendeskripsikan apa bedanya pemuaian panjang, luas, dan volume. Kemudian harus juga bisa melaporkan ya penyelidikan tentang aplikasi konsep pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu. Baik, nah kita akan mulai saja dan ini ada sedikit pertanyaan ya. Kenapa? Kalau kalian perhatikan ya, kabel listrik yang dekat rumah-rumah kalian itu kenapa sih harus dipasang secara kendur? Ya, kenapa nggak mantang aja gitu ya, seperti halnya kita seperti yang lain gitu ya, tali-tali yang lain. Kemudian, nah pernah nggak kalian memperhatikan kalau misalnya kita meniup balon, kemudian kita menyimpannya di bawah sinar matahari, ya beberapa menit kemudian itu akan meletus. Atau misalnya kalian pernah perhatikan nggak, kalau misalnya kalian meniup balon, kemudian balon itu didiamkan semalam, besoknya itu balonnya itu akan men-shoot. Ya, ukurannya itu tidak seperti saat kalian meniupnya. Ya, itu akan lebih kecil. Nah, kemudian kalian mungkin tidak pernah memperhatikan ini ya, karena mungkin kalian jarang atau tidak ada bahkan ya yang pergi jalan-jalan ke kereta api, ke relnya gitu ya, dan memperhatikan apakah relnya itu diberi celah. Nah, tapi faktanya ya, jadi si kereta api ini relnya diberi celah. Atau mungkin kalau kalian perhatikan ya, kaca-kaca di rumah itu tidak dipasang secara pas. Nah, kira-kira kenapa ya harus seperti itu? Apakah ada aturannya atau memang pengen-pengen aja gitu ya? Nah, kita akan bahas kenapa, apa sebab dari peristiwa-peristiwa yang kita bisa amati di kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, ini sebenarnya semuanya itu jawabannya itu berkaitan dengan pemuaian. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya. Ini ada satu batang ini ya. Nah, ini adalah batang logam ya. Ini ukuran yang ini dengan yang ini kan berbeda nih. Nah, yang L0 ya, ini batang logamnya dipanaskan ya oleh api. Nah, kita akan perhatikan ya, dilihat molekul-molekulnya kita akan perbesar. Jadi ini batang ini tuh kan ada molekul penyusunnya. Nah, si molekulnya kita perbesar menjadi seperti ini. Jadi tolong kalian perhatikan gerak molekul batang logam yang dipanaskan ya. Nah, perhatikan dari sini dulu ya. Ya, nah ini kan dia awalnya bergerak bersama, dia dulu yang bergerak, terus lama-lama semuanya jadi bergerak ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi tadi ya kalau kalian perhatikan, jadi awalnya kan yang ini dulu nih yang bergerak ya. Nah, si ini bergerak, kemudian karena berdempetan, dia menyenggol yang ada di kanannya. Nah, yang ini menyenggol lagi yang di kanannya, terus menyenggol lagi, dan terus sampai semuanya ikut bergerak ya. Nah, seperti halnya kalian, kalau misalnya kalian sedang bersimpit-himpitan tuh ya, terus ada yang goyang-goyang, nah kira-kira apa yang terjadi itu kan akan jadi
ya buyar gitu ya, ambiar gitu kan. Nah, sama juga dengan halnya dengan molekul. Jadi ketika si ini tadi berdempetan molekul yang di atas, kemudian salah satunya itu bergetar, nah itu dia itu nanti akan menggoyangkan teman-temannya ya sampai akhirnya semuanya jadi berjauhan. Nah, kenapa bisa si ini bisa bergetar? Karena dia menerima energi ya dari api ini berupa energi panas atau energi kalor. Nah, buat kalian yang masih bingung, apa sih energi itu? Nah, energi itu adalah sesuatu yang bikin satu benda atau zat itu jadi melakukan hal yang berubah gitu ya, yang berbeda ya, atau melakukan kerja ya, atau melakukan usaha gitu kan. Itu disebut dengan energi. Jadi energi itu sesuatu yang kalau kalian punya itu kalian tuh bisa melakukan kegiatan-kegiatan gitu kan. Nah, pada molekul ini ya, ketika dia menerima energi kalor, dia tuh yang tadinya mungkin dia sebenarnya bergetar tapi lemah gitu, jadi nggak terlalu kentara. Nah, tapi ketika dapat energi kalor, dia bergetarnya makin hebat, makin kuat sampai dia bisa menggetarkan teman-temannya di sekitarnya. Nah, ketika dia bergetar, semuanya bergetar ya. Nah, sehingga yang tadinya berdempetan itu jadi berjauhan. Nah, peristiwa berjauhan ini adalah peristiwa bertambah panjang ya, bertambah panjang ukuran dari batang logam. Ya, jadi yang tadinya L0 ini ketika dipanaskan dia akan bertambah. Nah, pertambahan panjangnya sebenarnya nggak akan terlalu signifikan sampai besar sih, cuman tapi ya tetap saja akan bertambah gitu ya setelah dipanaskan. Nah, itu peristiwa ini dinamakan dengan pemuaian. Nah, pemuaian ini adalah bertambahnya ukuran benda akibat perubahan suhu yang disebabkan oleh kalor. Jadi, karena ada perubahan suhu dan perubahan suhu ini disebabkan oleh energi kalor ya, atau energi panas, jadi si bendanya itu bertambah ukuran ya. Jadi partikelnya tidak bertambah tapi ukurannya bertambah yang tadi, karena si partikelnya itu yang tadinya rapat jadi sedikit berjauhan. Nah, pertambahan ukuran ini itu ada 3 jenis. Yang pertama ada pertambahan panjang ya seperti ini, dan ini hanya terjadi pada zat padat ya. Kenapa hanya terjadi pada zat padat? Karena kita tidak bisa membentuk air seperti garis gitu ya, tidak bisa. Sama halnya juga dengan udara ya. Nah, kemudian ada pertambahan luas. Pertambahan luas juga sama, ini hanya terjadi pada zat padat atau logam. Nah, untuk volume itu bisa ketiganya, itu zat padat, cair, dan gas. Nah, jadi kalau misalnya pertambahan panjang itu hanya satu dimensi, hanya garis aja, seret garis ya. Kalau luas itu 2 dimensi. Jadi 2 dimensi itu berarti ada panjang, ada lebar, atau ada sisi kali sisi. Nah, kalau volume itu ada 3 dimensi, ada panjang, ada jari-jari, ada luas, ada lebar, dan ada tinggi ya. Itu untuk volume. Nah, sebelum kita lanjut ke perhitungannya, kita harus paham dulu tentang koefisien muai. Kenapa? Karena setiap benda yang dikenai oleh kalor, dia akan memuai, tapi pertambahan panjangnya tidak akan selalu sama. Kenapa? Karena pertambahan panjang itu dipengaruhi oleh zat apa, oleh siapa yang sedang diberikan panas. Ya, nah jadi tidak setiap benda atau tidak setiap zat itu akan bertambah dengan jumlah yang sama. Nah, pertambahan panjangnya ini ya, yang berbeda-beda ini, kenapa? Karena mereka punya nilai koefisien muai yang berbeda-beda. Jadi koefisien muai itu adalah angka yang menunjukkan kalau si benda ini dipanaskan ya, dia itu akan memuai sesuai dengan bendanya. Jadi kita memanaskan besi dengan memanaskan aluminium itu tentu akan berbeda ya. Pertambahan panjangnya itu akan berbeda. Kenapa? Karena mereka berdua bukan bahan yang sama. Ya, mereka berdua bahan yang berbeda sehingga mereka itu punya koefisien Y-nya masing-masing. Gitu kan. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, untuk koefisien muai itu akan dibagi lagi menjadi tadi kan pertambahan panjang kan ada 3 ya, ada panjang, luas, dan volume. Maka koefisien muai juga itu ada 3, yaitu ada koefisien muai panjang, koefisien muai luas, dan koefisien muai volume.
Nah, untuk koefisien muai panjang ini adalah angka yang menunjukkan pertambahan panjang zat apabila temperaturnya dinaikkan 1 derajat Celcius. Jadi, ya singkatnya gini. Kalau kita punya 1 meter atau 1 senti atau 10 senti lah ya, 10 senti batang besi. Ya. Nah, kita panaskan dari suhunya misalnya 20 derajat sampai 21. Nah, pertambahan panjangnya itu ya, itu akan sesuai dengan misalnya pertambahan panjangnya X. Nah, nilai X ini itu adalah angka koefisien muainya. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya nih X-nya itu adalah 0,00005 misalnya. Nah, setiap 1 derajat maka dia akan bertambah sebesar 0,00005. Seperti itu ya. Nah, simbol dari koefisien muai panjang itu di alfa ya. Ini alfa itu cara buatnya seperti ini ya, kayak bikin ikan. Nah, dibacanya alfa dan ini hanya dimiliki oleh zat padat ya atau logam. Sedangkan untuk luas itu adalah angka yang menunjukkan pertambahan luas zat apabila temperaturnya dinaikkan 1 Celcius ya. Jadi sama aja dengan panjang, cuman yang ini tuh untuk luas ya. Nah, ini simbolnya itu beta ya, seperti ini buatnya beta. Nah, cara menghitungnya koefisien muai luas itu dengan cara 2 kali alfa. Jadi karena ya luas itu dia hanya bisa dihitung pada zat padat. Nah, maka koefisien muai luas itu sebenarnya koefisien muai panjang yang dikali 2 gitu ya. Nah, untuk volume itu adalah angka yang menunjukkan pertambahan volume zat apabila temperaturnya dinaikkan 1 Celcius. Jadi ini sama saja juga ya, cuman kalau ini lebih ke ukuran volume. Ya, nah ini gamma simbolnya, dibacanya gamma ya, ini simbol gamma. Nah, untuk zat cair dan zat gas itu sudah ada ketentuan atau nilai dari koefisien muai volumenya. Ya, sedangkan untuk zat padat itu tidak ada koefisien muai luas atau volume, mereka itu hanya muai panjang, tapi untuk mengetahui koefisien muai volume itu berarti muai panjang yang dikali 3. Gitu ya. Nah, kita akan bahas sekarang tentang pertambahan panjang. Pertambahan panjang ini sebenarnya bergantung pada 3 hal. Yang pertama ada panjang awal, koefisien muai panjang, dan koefisien muai panjang benda, dan perubahan suhu ya. Nah, ini untuk menghitung pertambahan panjang itu delta L. Nah, delta itu sebenarnya kan perubahan. Jadi perubahannya juga bisa bertambah atau berkurang. Karena kalau kasusnya pemuaian di sini itu adalah pertambahan, tapi bisa juga pengurangan ya. Nah, ini untuk mendapatkan delta L ya, ini adalah sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T ya. Delta L-nya itulah pertambahan panjang, L0-nya itulah panjang awal, alfa itu koefisien muai panjang, delta T-nya itu adalah perubahan suhu. Nah, perlu kalian ketahui bahwa pada pertambahan panjang ini ukurannya tidak selalu meter. Kenapa? Karena tidak semua benda itu ukurannya bermeter-meter ya. Ada juga yang dipanaskan itu ukurannya sentimeter, milimeter. Jadi tidak baku ya, untuk pemuaian itu satuan panjangnya itu tidak baku. Jadi bolehlah bersatuan sentimeter juga. Jadi gini, kalau misalnya panjang awalnya itu dia bersatuan meter, maka pertambahan panjangnya juga meter. Kalau senti berarti pertambahan panjangnya senti, gitu ya. Kalau mili sama, milimeter berarti ini juga milimeter. Nah, setelah kita dapatkan tadi pertambahan panjangnya, kalau kita ingin mendapatkan panjang akhir, itu berarti tinggal pertambahan panjang ditambah dengan panjang awal. Itu ya. Oke. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nih, ini contoh soalnya. Ya, rel kereta api pada malam hari panjangnya 10 meter. Suhunya 0 derajat Celcius. Pada siang hari suhu rel naik menjadi 50 derajat Celcius. Ya, tadinya 0 malam, ini jadi 50. Nah, berapa sih pertambahan panjang rel tersebut? Nah, silahkan perhatikan ya, biar kalian paham cara menghitung soal ini. Baik, untuk menyelesaikan soal ini, ya pertama kita tulis dulu diketahui ya, panjang awalnya L0-nya itu 10 meter, T1-nya 0 derajat Celcius,
T2-nya itu adalah 50 derajat Celcius ya. Nah, maaf banget di slide sebelumnya itu tidak dituliskan ya alfanya berapa. Oke, alfanya itu sama dengan 0,000012 per derajat Celcius ya. Nah, yang ditanyakan itu adalah berapakah pertambahan panjangnya. Gitu ya. Nah, untuk ini kita tulis dulu rumusnya. Delta L itu kan sama dengan L0 dikali dengan alfa dikali delta T. Nah, delta T-nya berapa? Delta T itu sama dengan T2 min T1 ya. Berarti 50 min 0 atau 50 derajat Celcius ya. L0-nya itu adalah 10 dikali 0,000012 dikali 50. Nah, kalau mengalihkan yang seperti ini ya, boleh banget 10 ini berarti kalau dikali 10 berarti komanya ini mundur 1. Kali 10 lagi mundur 1 berarti 0,0012 dikali 5 ya. Nah, kita kali ini kan ada berapa angka di belakang koma, ini 1 2 3 4 ya. Kemudian ini 12 kali 5 itu kan 60, ada unsur nolnya. Jadi kalau ada unsur nolnya, karena nolnya 1 berarti di belakang koma ini dia harus berkurang satu angka ya. Jadi kalau ini kan ada 1 2 3 4, nah berarti di belakang koma itu dari 4 harus jadi 3 ya. Berarti 0,006 itu ya. Ini meter. Jadi pertambahannya adalah sebesar 0,006 meter. Kalau misalnya nih, ditanya berapakah panjang akhirnya, berarti delta L tambah L0 ya. 0,006 ditambah 10. Jadi hasil akhirnya ya, panjang akhirnya itu 10,006 meter itu ya. Mudah-mudahan kalian paham ya dengan pertambahan luas. Nah, sebenarnya sama saja dengan pertambahan panjang yang tadi, bahwa pertambahan luas juga itu bergantung pada luas awal, koefisien muai luas, dan perubahan suhu ya. Nah, kalau kita misalnya pengen tahu berapa sih nilai pertambahan luasnya, nah kita akan bisa menggunakan persamaan yang ini ya. Nah, ini ya. Nah, jadi pertambahan luas itu sama dengan luas awal dikali dengan beta dikali dengan delta T. Nah, ingat ya untuk logam, untuk zat padat, si betanya itu sama dengan 2 kali alfa ya. Jadi di sini boleh kita A0 dikali 2 dikali alfa dikali delta T ya. Nah, A0 itu apa? Luas awal, beta itu adalah koefisien muai luas, dan delta T adalah perubahan suhu. Nah, kalau kita udah tahu perubahan atau pertambahan dari luasnya, maka kita boleh, kalau kita pengen tahu berapa sih luas akhirnya, ya, itu berarti pertambahan luas ditambah dengan luas awal, ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke contoh soal. Selembar baja pada suhu 20 derajat memiliki panjang 50 cm dan lebar 30 cm. Jika koefisien muai panjang bajanya 10 pangkat 5 derajat per derajat Celcius, maka berapakah pertambahan luas dan luas total pada suhu 60 derajat Celcius? Jadi ini soal ini menanyakan tentang delta A dan A1 ya. Oke, silahkan perhatikan biar kalian bisa mengerjakannya. Oke, untuk soal yang ini kita tulis lagi ya, diketahuinya pada suhu 20 derajat, oke, berarti T1-nya itu 20 derajat Celcius. Kemudian ada panjang ya 50 cm, ada lebar 30 cm. Nah, koefisien muai bajanya itu adalah 10 min 5 per derajat Celcius, atau min 5 itu berarti ada 5 angka di belakang koma ya. 0,00001 10 gini nih. Ya, per derajat Celcius. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah pada T2-nya itu 60 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah delta A dan A1. Ya, kita cari dulu delta A-nya itu sama dengan A0 dikali beta dikali delta T. Nah, delta T-nya nih. Delta T-nya sama dengan T2 min T1, yaitu 60 min 20, yaitu 40 derajat Celcius ya. Nah, berarti A0-nya itu adalah, nah, cari dulu A0-nya ya. A0-nya
kita tulis di sini. A0 sama dengan panjang kali lebar, yaitu 50 kali 30 atau 1500 cm kubik ya. Cm persegi. Nah, sekarang kita langsung hitung ke sini. A0-nya adalah 1500 dikali beta. Nah, ingat beta itu adalah 2 kali alfa. Ya, berarti 2 dikali 0,000010 ya. Atau 1 aja karena enggak berpengaruh. Dikali 40. Nah, ini kita lihat nolnya kan ada 1 2 3, berarti si angka ini itu mundur 3 langkah. 1 2 3 ya. Atau jadi 15 kali 2 kali 0,01 dikali 4. Hasilnya 15 kali 2 30 ya. 30 kali 4 120. 120 dikali 0,01. Nah, berarti ini ya 120 dikali 0,01, atau bolehlah kalau misalnya kalian pusing 120 nya itu dikali 1/100 kan 0,01 itu sama dengan 1/100 ya. Coret-coret. Nah, berarti 12/10 atau 1,2 ya. 1,2 cm persegi itu A nya. Nah, kalau mencari A1 berarti delta A ditambah A0. Delta A nya 1,2 cm persegi ditambah A0 nya itu adalah 1500. Nah, berarti jadi 1500 1,2 ya cm persegi. Nah, itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya kita akan bahas tentang pertambahan dari volume ya. Nah, untuk pertambahan volume ini dia juga sama bergantung pada volume awal, koefisien muai volume, dan perubahan suhu. Nah, sebenarnya suhunya rumusnya itu sama-sama ya, mirip-mirip lah ya. Jadi dari yang tadi panjang luas sampai ke volume itu sebenarnya rumusnya sama, cuman diganti di simbol aja. Kalau volume jadi V, koefisien muainya jadi koefisien muai volume gitu kan. Nah, nah untuk mencari atau menghitung dari pertambahan volume itu adalah volume awal dikali dengan gamma dikali delta T. Kalau pada zat padat ya, gamanya itu sama dengan 3 kali alfa. Jadi boleh di sini tulis V0 sama delta V sama dengan V0 dikali 3 dikali alfa dikali delta T ya. Delta V itu pertambahan volume, V0 itu adalah volume awal, gamma adalah koefisien muai volume, delta T adalah perubahan suhu. Nah, kalau kita sudah tahu pertambahan atau perubahan dari volumenya dan di soal ditanyakan berapa volume akhirnya, maka kita boleh ya, atau kita bisa itu menjumlahkan perubahan atau pertambahan volumenya ditambah dengan volume awal ya. Gitu. Oke, sekarang ke contoh. Panci berisi air penuh dengan volume 6 liter ya. Air dalam panci tersebut kemudian dipanaskan sehingga mengalami kenaikan suhu sebanyak 80 derajat Celcius. Berapakah volume air yang akan tumpah dari panci tersebut ya? Perhatikan cara mengerjakannya biar kalian paham. Oke, ini contoh soal yang selanjutnya itu ditanyakan sebuah panci berisi air penuh dengan volume. Oke, kita tulis dulu diketahuinya. Volume awalnya itu adalah 6 liter ya. 6 liter. Kemudian dipanaskan sehingga kenaikannya 80 derajat. Ini langsung delta T ya, 80 derajat Celcius. Berapakah volume air yang tumpah? Oke, ini juga diketahui ya, air itu berapa si volume si koefisien muai volumenya. Kita cari tahu dulu ya. Nah, koefisien muai volume dari air itu adalah 0,004 per derajat Celcius. Nah, untuk mencari volume air yang akan tumpah berarti pertambahannya kan ya, pertambahan airnya. Yang ditanyakan adalah delta V. Nah, delta V itu sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Nah, V0 nya 6, gammanya langsung diketahui ya, 0,004 dikali delta T nya 80. Nah, 80 berarti ini mundur 1 ya, jadi 6 kali 0,04 dikali 8. 8 kali 6, 48 ya. 48 kali 4. Atau gini, 48 kali 4/100 ya, biar nggak bingung.
48 kali 4 nih, 48 kali 4 ini 2, 3 ya. 16, 19, 192 per 100 ya. Berarti pertambahannya itu adalah sebesar 1,92 meter kubik. Atau liter ya, satuannya kan liter, yang ini atasnya berarti bawahnya liter. Nah, kalau ditanya volume akhirnya berarti delta V tambah V0. Jadi 1,92 ditambah 6 atau jadi 7,92 liter. Ya, itu. Oke. Itu semoga bisa paham. Oke, nah sekarang kita akan bahas apa sih yang dimanfaatkan dari pemuaian ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena mungkin sebagian dari kalian berpikir, kenapa aku harus belajar ini karena tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tapi itu salah besar, karena belajar ilmu IPA itu sebenarnya belajar tentang kehidupan sehari-hari. Dan ini salah satu aplikasi dan beberapa beberapa contoh dari aplikasi dalam kehidupan sehari-hari untuk topik pemuaian ya. Nah, itu yang pertama adalah bimetal. Mungkin sebagian dari kalian belum tahu ya apa itu yang disebut dengan bimetal. Nah, bimetal ini adalah satu alat yang terdiri dari dua logam yang berbeda nilai koefisien muai panjangnya. Jadi misalnya ada logam aluminium disatukan dengan logam tembaga. Nah, itu ketika disatukan, direkatkan menjadi satu, disebutnya itu bimetal ya, atau dua logam ya. Nah, ini bimetal itu. Nah, bimetal ini kenapa menjadi sangat penting untuk dibahas? Karena ini itu sebagian besar sangat bermanfaat ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi misalnya ini ada copper itu tembaga ya, dan iron itu adalah besi. Ini pada suhu biasa belum disatukan, ini terpisah seperti ini ya lempengannya. Nah, kemudian ketika dipanaskan ya, ini kan yang punya koefisien muai panjang lebih besar itu akan lebih panjang dibandingkan yang lebih kecil kan koefisiennya. Nah, misalnya ini perubahan suhu pada tembaga dan besi ya, ini yang merah. Nah, lihat yang merah ini, tembaga ini ternyata punya pertambahan panjang yang jauh lebih besar dibandingkan besi ya. Nah, kalau misalnya dua strip ini lempeng bimetal ini disatukan, ini dia akan melengkung seperti ini. Ya, kenapa melengkung seperti ini? Karena lihat, ketika dia digabungkan, bayangkan ya kalian, ini ada dua benda yang digabungkan, kemudian salah satunya memanjang. Tapi kan karena nempel, dia nggak mungkin kan manjang gitu tiba-tiba. Nah, jadi otomatis pertambahan panjang ini dia mendorong ya logam yang ada di bawahnya sehingga melengkung seperti ini. Nah, ini kalau melengkung seperti ini ya, melengkung seperti ini, berarti yang merah ini dia punya koefisien muai lebih panjang dibandingkan yang biru. Kenapa? Ya karena kan tadi ya telah diilustrasikan. Jadi kalau misalnya dia nempel kemudian salah satunya memanjang, kan nggak mungkin jadi beda panjangnya. Nah, karena nempel, karena susah lepas, maka dia itu akan mendorong. Jadi yang punya koefisien muai panjang lebih besar itu akan mendorong logam yang punya nilai koefisien muai panjang yang lebih kecil ya. Nah, seperti ini. Ya, melengkungnya seperti ini. Nah, kalau dilihat ini, nah ini ya seperti ini. Jadi kalau misalnya ada bimetal seperti ini, kemudian dia menerima energi kalor, nah dia tuh akan melengkung ke sini. Nah, ini kalau melengkung ke sini berarti yang biru itu punya nilai koefisien muai panjang lebih besar dibandingkan yang merah gitu. Nah, ini kita lihat ini tuh aplikasinya. Jadi kalau misalnya ini dimanfaatkan itu seperti ini. Jadi ujung bimetal ini akan menghubungkan satu rangkaian listrik. Nah, ini pada saat dingin dia nempel gitu kan seperti ini. Nah, terus pada saat sudah hangat itu mulai berpisah. Nah, ini sepertinya aplikasi daripada setrika ya. Jadi setrika itu sama gitu kan, kalau kalian pernah menyetrika mungkin pernah melihat. Jadi si setrika itu dia akan menyala, kemudian mati, baru nyala lagi. Nah, itu dia sebenarnya sedang mengontrol suhu agar tidak over suhunya itu ya, tidak terlalu panas. Nah, itu dengan menggunakan bimetal. Jadi pada pertama kan nempel, berarti nyambung ya si indikator listrik dan sebagainya itu nyambung. Kemudian ketika suhunya terlalu tinggi ya,
atau kebutuhannya harus dikurangi, maka kan harus dimatikan. Nah, dimatikannya itu dengan cara dipanaskan. Nih di sininya tuh, di sini dipanaskan sehingga dia melengkung menjauh. Nah, berarti kalau melengkung menjauh si koper ini dia pasti ya si tembaga ini dia punya koefisien muai lebih besar ya dibandingkan yang apa ini abu-abu ya. Nah, kita lihat ini kan tembaga dengan besi. Nah, tembaga itu 0,00017, besi itu 0,000012. Nah, tentu ini lebih besar tembaga, jadi wajar ya dia yang melengkungnya itu tembaga ya, yang dominannya itu tembaga seperti itu. Nah, ini aplikasinya jadi seperti ini. Dia menghubungkan, kalau ini kan bersatu dipisah, kalau ini dia berpisah dulu baru nanti bersatu gitu ya. Nah, aplikasinya penggunaan bimetal ini banyak ya. Ada setrika, ada termometer bimetal, ada lampu sen, dan ada juga saklar thermal. Nah, misalnya kalian yang paling familiar dengan kalian itu kan setrika dengan sen ya, lampu sen. Kenapa? Karena lampu sen itu kan kalau kalian perhatikan dia itu kedap-kedip gitu ya. Nah, jadi pada saat nyala itu berarti si keping bimetal itu nempel ke rangkaian. Kalau misalnya pada saat putus ya tidak nyala, itu berarti sedang menjauh dari rangkaian yang tadi ya gitu. Oke, nah ini aplikasi dari kehidupan sehari-hari untuk pemuaian secara umum. Yang pertama tadi kan kabel listrik ini dipasang kendor. Kenapa? Karena kalau misalnya dia dipasangnya rentak pasti mantang gitu ya bahasa Sundanya, lalu terlalu apa sempit itu ya. Nah, itu nanti pada saat malam hari yang dingin itu dia akan menyusut. Sehingga kalau ngepas gitu ya, kalau ngepas bayangin kalau ngepas terus menyusut ya pasti putus gitu ya. Nah, kemudian juga aplikasi dalam kehidupan sehari itu daripada termometer. Jadi termometer yang sudah dibahas ya pada saat pembahasan suhu. Jadi termometer itu ketika dia apa namanya itu dikenai suhu ya di si reservoirnya itu, nah kan nanti itu kan suhunya berbeda, maka si udara apa si zat yang ada di dalam termometer itu dia akan naik gitu. Nah, kemudian aplikasi selanjutnya adalah pada jembatan. Nah, jadi celah jembatan ini menghindari apa ya jadi kalau misalnya kan akan memuai itu pada siang hari. Nah, kalau misalnya dia memuai tanpa celah itu dia akan melengkung, nantinya rusak ya. Nah, maka dibuatlah celah agar pas ketika terjadi suhu yang panas. Nah, kemudian ada celah pada jendela, ini kurang lebih sama dengan pada jembatan dan juga kurang lebih sama dengan rel kereta api ya. Tentang perpindahan energi ya. Nah, karena kemarin kan sudah dibahas kan energi perpindahan kalor, energinya itu. Jadi kalor ini ketika dia punya perbedaan suhu, dia itu akan bergerak, akan berpindah ya. Nah, cara untuk berpindahnya itu ada 3, yaitu yang pertama dengan cara konduksi, yang kedua dengan cara konveksi, dan yang ketiga dengan radiasi ya. Nah, ini ya, jadi ini radiasi, konveksi, dan konduksi ya. Kita akan bahas satu-satu bagaimana sih yang dimaksud dengan ketiganya. Nah, ini pada konduksi. Jadi pada konduksi itu adalah perpindahan kalor suatu zat padat yang tidak diikuti dengan perpindahan partikelnya. Jadi si partikelnya tidak berpindah, dia hanya bergetar dan terjadinya hanya pada zat padat ya. Oke, nah kita harus perhatikan gambar atau animasi yang di sebelahnya. Kita awali lagi. Nah, jadi pertama di ujung dipanaskan, dia yang merah pertama tuh, dia kan bergetar ya, joget-joget lah gitu kan. Memindahkan, mentransfer energinya ke sampingnya. Dan terus-terus sampai ujung, sampai semuanya jadi panas ya. Nah, tapi kalian perhatikan partikelnya tidak berubah, dia diam di situ di tempat yang ini coba tidak berpindah-pindah, dia hanya diam di situ. Nah, itulah konduksi. Jadi konduksi itu tanpa harus dia itu berpindah partikelnya, maka akan terjadi proses perpindahan energinya atau perpindahan kalornya gitu kan. Nah, ini itu biasanya terjadi pada zat padat karena zat padat itu dia tidak akan bebas bergerak ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah konveksi. Nah, konveksi ini dia adalah perpindahan panas atau kalor yang ditandai dengan berpindahnya materi. Kalau tadi kan konduksi si partikelnya tidak berpindah. Kalau ini justru dia itu berpindah gitu kan. Nah, ini terjadinya pada zat cair dan zat gas. Karena kan kedua zat ini dia itu kan bebas bergerak ya. Nah, kita lihat ini pada zat cair.
Lihat nih, jadi kalian pada zat cair harus memperhatikan ini tiga helai sesuatu. Nah, dipanaskan, ini kan mati nggak bergerak. Nah, ketika dipanaskan, yaitu dia tuh mulai bergerak ya, memutar. Gitu. Nah, ini perpindahan ini disebutnya dengan perpindahan konveksi. Dan untuk konveksi itu dia punya bukan jalur, lebih kepada pola bergerak atau berpindahan dari si partikelnya. Seperti ini, dia hanya berputar. Jadi nggak acak, tapi dia berputar seperti ini. Jadi dia ke tengah dulu, baru kemudian ke samping. Nah, jadi pada saat dipanaskan di bawah ya gas ini di sini, yaitu si udaranya itu yang di bawah itu akan naik ke atas ya, karena sudah sebutnya itu. Karena kalau dia nerima kalor, dia itu ukurannya itu kan akan bertambah, jadi akan lebih ringan. Jadi dia pindah ke atas, nah yang di atas pindah ke bawah karena kosong. Nah, terus saja seperti itu sampai seluruhnya menjadi panas ya. Nah, ini konveksi yang terjadi di bumi itu adalah pada lapisan bumi seperti ini. Jadi ini tempat tinggal kita nih ya. Kemudian di sini ada tanah kan. Di bawahnya yang paling bawah itu ada magma ya. Nah, kenapa kalian pernah nggak bertanya-tanya kenapa gunung api itu mengeluarkan magma yang merah seperti itu? Karena di dalam bumi itu yang memang isinya seperti ini, dan itu zat cair yang hampir padat. Nah, dia itu bergerak seperti ini, mutar-mutar. Nah, kalian perhatikan yang di atasnya. Nah, karena di bawahnya itu muter kayak gini, maka di atas itu si kerak-kerak bumi itu dia juga sama bergerak seperti itu. Ya, cuman pergerakannya itu tidak langsung yang kerasa banget. Kalau kerasa berarti contohnya itu lagi gempa. Ya, jadi kalau gempa keras, nah itu berarti dia itu memang sedang bergeser lempengannya. Nah, ketika gempa itu, kalau geser biasa sih nggak apa-apa ya. Nah, kalau ketika geser itu dia bertemu dengan lempeng lain, bertabrakan, makalah jadilah gempa gitu ya. Itu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah secara radiasi. Nah, kalau radiasi ini dia perpindahan kalor tanpa ada medium perantara atau tidak ada partikel yang terlibat ya. Jadi kalau misalnya kan tadi konduksi dan konveksi itu ada partikel yang terlibat untuk berpindah. Nah, kalau radiasi ini tidak. Dia itu hanya dipancarkan aja gitu ya dengan dipindahkan dengan gelombang gitu ya. Nah, untuk radiasi contohnya itu adalah matahari ke bumi. Mungkin ada beberapa orang yang mencontohkannya itu api unggun. Nah, tapi api unggun itu karena di sekitarnya ada udara, maka dia itu tidak bisa dikatakan full radiasi. Pasti ada peran dari konveksinya juga, ya. Nah, oke, itu saja materinya. Ini kalian silahkan kerjakan latihannya, ya. Nomor 12, 17. Nah, untuk nomor 18 nggak usah, nggak apa-apa. Nomor 19, 20, 21, 22, dan 23 ya. Nah, ini karena minggu lalunya itu udah dikasih tugas juga untuk bab itu, untuk topik yang itu. Nah, maka sekalian juga ya dikumpulkan. Nah, nanti dikirim, diisi di link Google Form ya. Nanti akan Ustadzah bagikan di WhatsApp, ya, di WhatsApp. Nah, oke. Itulah ya pokoknya. Oke, itu saja. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Ustadzah mohon maaf kalau banyak kesalahan di penjelasan kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang Ustadzah sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa juga menjadi berkah ya dalam kehidupan kalian. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.